十年。徐老左，别打了！打打杀杀的多累，全毒死算了。Pada saat Ling Yao akan dibunuh Tong Xuan, Su Yang membantunya dan memberikan sedikit kekuatan padanya, sehingga membuat Ling Yao kembali bangkit. Menyadari situasinya saat ini, Tong Ming langsung menyerang Ling Yao. Akan tetapi dengan kekuatan Ling Yao saat ini, serangan itu bukanlah apa-apa baginya. Dia bahkan membalikan serangan Tong Ming sebelumnya sampai membuatnya mati dengan serangannya sendiri. Melihat ini, Tong Xuan langsung bergegas dan menerjang ke arah Ling Yao. Dia juga berencana untuk melarikan diri mengingat situasinya yang sudah berbalik. Tapi Ling Yao tidak membiarkannya pergi dan langsung membunuhnya tanpa ampun. Di sisi lain, Tian Jue merasakan kalau nafas Ling Yao telah menghilang, yang membuat 5 tetua lainnya sangat terkejut. Karena Ling Yao adalah bidak paling berharga yang mereka miliki. Mereka semua lalu membicarakan sebuah pedang yang sedang mereka tempa, dan mereka ingin menciptakan sebuah pedang yang lebih kuat daripada milik Yude. Namun pedang itu belum sempurna, sehingga akan mempengaruhi terobosan mereka semua. Dengan ini, Tian Jue memerintahkan master pedang yang tersisa untuk membantai sekte Tianlan sebagai peringatan kepada Su Yang. Sementara itu di dalam gua, Su Yang sedang menunggu Lian Xue bangkit sepenuhnya. Namun dia merasakan seseorang dan langsung menyerangnya. Orang ini adalah Luo Xian yang telah mengirim Tong bersaudara. Menyadari hal ini, Su Yang menghajar Luo Xian dan membantingnya ke kiri dan ke kanan seperti lato-lato. Su Yang juga meminta Luo Xian untuk menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Tapi Luo Xian masih terus berpura-pura dan tidak mau menunjukkan kekuatannya. Setelah puas membanting Luo Xian, Su Yang pun melepaskannya. Luo Xian juga tidak mau basa-basi dan memberitahu Su Yang kalau pendekar pedang akan membantai sekte Tianlan. Mendengar ini, Ling Yao menjadi panik dan meminta Su Yang untuk kembali ke sekte. Namun Su Yang sendiri masih tetap santai dan percaya kepada semua muridnya kalau mereka bisa mengatasi pendekar pedang. Pada saat yang sama, Lian Xue menunjukkan tanda kebangkitan dengan Ling Yao yang tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Lian Xue pun bangkit dan kembali hidup seutuhnya. Akan tetapi dia menjadi panik dan mencari hati biru laut dalam. Di sisi lain, pendekar pedang sudah sampai di sekte Tianlan. Mereka semua langsung masuk dan menerobos gerbang masuk.
Namun formasi pertahanan langsung aktif dan menjebak mereka semua di dalamnya. Hal ini juga membuat mereka terkejut. Degut Ting Peng, Kong Yan, dan Xiao Jiao yang sudah bersiap, mereka langsung menerjang dan menyerang para pendekar pedang. Saat ini si Ting Peng berhasil memukul beberapa dari mereka. Kong Yan sebagai pendukung menyebarkan racun di sekitar mereka semua. Namun pendekar pedang bisa mengatasi semuanya dan membuat formasi pelindung agar tidak ada orang yang mengganggunya. Sementara itu Lian Xue memberikan obat spiritual kepada Ling Yao. Dia juga terlihat sangat senang karena setelah sekian lama akhirnya dia memiliki seorang junior. Penasaran dengan apa yang terjadi dahulu, Su Yang menanyakan semuanya pada Lian Xue. Lian Xue lalu menjelaskan kalau kelahiran hati biru laut dalam adalah tipuan. Karena setelah dia sampai di laut, Lian Xue terjebak dalam sebuah formasi. Dan setelah Lian Xue bisa keluar dari formasi ini, dia bertemu dengan praktisi dari alam lain. Namun ingatan Lian Xue belum lengkap, sehingga belum bisa mengingat semuanya. Su Yang lalu beralih pada Luo Xian dan menanyakan orang yang telah mengambil jiwa dari Ling Yao. Luo Xian lalu menjelaskan kalau Ling Yao terlahir dengan batu giok untuk kultivasi jiwa. Tian Jue lalu mengambil batu giok dan sebagian jiwa Ling Yao untuk memurnikan pedang surgawi. Walaupun akhirnya dia gagal. Setelah mendengar penjelasan Luo Xian, Su Yang langsung bisa menebak identitasnya kalau dia adalah dewa immortal yang telah dibuang. Setelah identitasnya terbongkar, Luo Xian menjelaskan semua yang terjadi di alam immortal, yang mana pada saat itu immortal berguncang dan energi spiritual mengalir dari berbagai arah, dan diikuti dengan munculnya sekelompok master yang tidak dikenal. Pada saat yang sama Lian Xue mengingat sesuatu, yang mana pada saat itu Lian Xue diperintahkan untuk menemui Su Yang dan menemukan 8 segel. Dan setelah kejadian itu, pintu masuk alam immortal pun tertutup dan tidak ada satu orang pun yang naik, sehingga membuat Luo Xian terjebak. Di sisi lain, si Ting Peng dan kawan-kawan telah berhasil membereskan para master pendekar pedang. Xiao Jiao bahkan lebih bersemangat karena memiliki banyak orang untuk uji coba pilnya. Pada saat yang sama, datang Su Yang bersama dengan Lian Xue. Melihat ini, semua orang langsung memberi hormat kepada Lian Xue. Setelah itu Su Yang memerintahkan semua orang untuk bersiap dan berangkat untuk menghancurkan sekte pedang surgawi. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Lian Qixi Wannian episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.